اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع. صدق الله العظيم. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus, baik ketua, wakil, sekretaris bendahara dan seluruh pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita bisa kembali menghidupkan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang kita lewati dengan kita solat isya tadi, solat tarawih, kemudian tilawatil Quran, baca Quran, berzikir, berdoa, termasuk kita lanjutkan dengan iktikaf di malam yang terakhir. Mudah-mudahan di tahun ini, di bulan Ramadan ini, harapan kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, acara kajian iktikaf di malam hari ini temanya tentang pedihnya siksa api neraka. Temanya tentang pedihnya siksaan neraka. Ya. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kita yang hadir semua percaya apa tidak adanya siksaan neraka? Saya tanya sekali lagi, percaya apa tidak dengan adanya siksaan api neraka? Percaya banget atau percaya biasa aja? Percaya 100% atau 1000%? Apa 1.000.000%? Atau lebih dari 1.000.000%? Ya. Pertanyaan saya, ada nggak di antara kita yang tidak percaya? Coba angkat tangan yang nggak percaya. Ada nggak? Nggak ada. Ibu-ibu percaya semua? Ibu-ibu percaya? Percaya akan adanya siksa neraka? Percaya? Baik jamaah yang berbahagia, bagi yang pegang Al-Quran, ya, tolong membuka surat At-Tur. At-Tur itu di Quran surat yang dijelaskan oleh para ulama tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca biografi Umar, sebelum dia kenal Nabi, sebelum dia kenal Allah, sebelum kenal Quran, itu Umar dikenal orang yang sangat jahil. Bahkan dikenal orang yang pernah berniat ingin membunuh Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika sudah kenal Islam, sudah kenal Allah, sudah kenal Nabi kita Muhammad, maka kita saksikan di saat membaca Quran yang berbicara seputar masalah kepastian azab Allah, itu Umar menangis. Pertanyaan buat kita, pernah nggak kita lagi baca Quran menangis? Pernah nggak? Umar itu dikisahkan dalam sebuah riwayat, kalau setan dalam sebuah kesempatan misalkan berjumpa dengan Umar, itu setan akan lari mencari jalan lain untuk menghindar dari Umar. Berbeda dengan kita. Kalau kita misalkan ketemu setan, siapa yang lari? Pernah nggak kita ketemu setan? Atau jangan-jangan sesama setan jangan saling mendahului gitu. Ya. Karena banyak orang manusia tapi sebenarnya perilakunya tak ubahnya seperti setan. Kenapa Ustaz bilang begitu? Karena orang itu ternyata kegiatannya selalu saja ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kerjaannya mengajak orang berbuat maksiat dan mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Itulah tabiat syaitan. Makanya pada manusia berperilaku demikian, maka dia pantas juga disebut sebagai syaitan. Ya, karena hakikat syaitan adalah ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi kalau kita membaca kisah ini jadi bahan buat kita sekalian. Yang kedua, saya ingin angkat satu kisah lagi. Ya, ada salah seorang yang membaca surah Al-Mudaththir. Di Quran ada nama surat Al-Mudaththir. Tolong dibuka. Al-Mudaththir itu juz yang ke-29. Tolong lihat Al-Mudaththir surat yang ke-74. Ya. Dan ini salah satu wahyu, kalau nggak salah yang keberapa yang Nabi terima. Ya, kalau nggak salah setelah Al-Alaq, kemudian juga termasuk Al-Mudaththir, dan terakhir Al-Maidah. Ya, ada semacam perintah untuk berdakwah, tapi di dalamnya ada seseorang dikisahkan beliau suatu ketika menjadi imam saat salat subuh berjamaah. Ini pengantar ini penting saya sampaikan untuk kita terbawa suasana, ya. Nah, orang itu bernama Zurarah bin Abi Awfa. Siapa namanya? Zurarah bin Abi Awfa. Ketika beliau jadi imam, setelah baca Al-Fatihah, dia baca Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, sampai di ayat fa idza nukira fin naqur. Sampai di ayat itu jamaah, seketika beliau kemudian terjatuh. Ya, lagi jadi imam, dia kemudian baca itu ayat, dan seketika dia terjatuh, lalu kemudian dia meninggal dunia. Bayangkan saudaraku rahimakumullah, beliau seketika kemudian meninggal dunia.
Apa sebab? Ternyata ayat yang dia baca adalah ayat yang bercerita tentang akan terjadinya hari kiamat. Wa idza nukira fin naqur, maka apabila malaikat meniup trompetnya. Jadi Bapak Ibu, bayangkan kalau malaikat Israfil ditugaskan Allah untuk meniup trompet, ya, fadzalika yawma idzin asir, maka akan terjadilah hari itu hari yang sangat menyulitkan. Apa maknanya? Maknanya hari kiamat. Alal kafirin ghair yasir, apalagi bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kafir, jelas-jelas kafir, ya, orang-orang di luar Islam, dia akan mengalami hari yang sangat menyulitkan. Termasuk kalau ada orang Islam tapi dia ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, enggak yakin, enggak percaya kepada hari kiamat, kepada hari pembalasan, kepada adanya azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengalami hari yang sangat menyulitkan itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya itu keadaan menimpa diri kita sekalian. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita baca yang sederhana dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal, bareng-bareng coba, yauma yakunun nasu kal, coba antum baca, antum bayangkan, wa takunul jibalu kal, wa takunul jibalu kal, فأما من ثقلت فهو في عيشة راضية وأما من خفت فأمه هاوية وما أدراك narun. Bapak Ibu kalau baca itu surat tanpa tadabbur nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau Bapak Ibu baca itu surat ayat demi ayat, dibarengi dengan pemahaman, dibarengi dengan tadabbur, membayangkan, niscaya kita punya mata ini akan sangat mudah meneteskan air, saking kita memiliki rasa takut yang sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu tolong membuka Al-Quran surat yang ke-20. Apa nama suratnya? Apa nama suratnya? Surat Toha. Coba tolong Bapak Ibu buka ayat 124 sampai 127. Yang pegang handphone boleh dibuka handphonenya, tapi bukan chattingan ya. Dibuka program Qur'annya, googling. Ayat 124 sampai 127. Kalau sudah ketemu, coba Bapak Ibu ikutin saya baca, ya. Sudah ketemu semuanya? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atabka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa la'adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Coba MC baca terjemahannya yang keras. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan duka. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Bapak Ibu, lagi-lagi kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat tadi sambil membayangkan, ya, maka niscaya kita akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Al-Quran salah satu fungsinya adalah sebagai petunjuk. Di dalamnya ada perintah-perintah Allah, perintah sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, ya, dan perintah-perintah yang lain. Dan di dalam Al-Quran juga ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang kita untuk berbuat syirik, menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Dilarang kita durhaka sama orang tua, melawan orang tua, ya, ngebentak-bentak orang tua. Itu dilarang sama Quran. Quran pun melarang tidak boleh mabok, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, dan perbuatan-perbuatan larangan-larangan yang lain. Apabila kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, ternyata perintah-perintah Allah tidak dikerjakan, seperti sholat. Saya mau tanya, banyak nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak nggak? Banyak nggak orang Islam nggak mau bayar zakat? Banyak nggak orang Islam di bulan Ramadan dia nggak mau berpuasa Ramadan? Banyak nggak orang Islam disuruh sujud kepada Allah
dia malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia masih yakin kepada selain Allah. Banyak nggak orang Islam sudah dilarang jangan mabuk, tapi dia masih suka mabuk. Apalagi yang mabuk janda. Banyak kan? Ada di sini orang suka mabuk janda. Mana orangnya? Udah dilarang jangan minum minuman keras. Kenapa? Karena ini haram. Ya. Walaupun kalau kita baca Qur'annya ada 3 tahapan. Dulu juga di zaman Nabi nggak langsung diharamkan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Jadi belum diharamkan tuh. Tapi ternyata mabuk judi ini lama-lama berbahaya. Orang kalau udah mabuk biasanya sudah mulai goyang. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang ketika sholat akhirnya bermasalah sholatnya. Dilarang oleh mereka ketika mau sholat dalam kondisi mabuk. La taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan anda dekati sholat kalau anda lagi mabuk. Karena kalau orang lagi mabuk, ya, dia sholat baca surah Al-Kafirun nggak selesai. Wala antum wala ana, wala antum wala ana, lakum dinukum wala nalim. Ya, jadi yang bersalah. Kenapa? Karena dia lagi mabuk. Ya, orang kalau mabuk nggak connect jamaah sekalian. Makanya dilarang sama Allah, jangan mabuk, jangan sholat kalau lagi mabuk. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi mereka itu kalau sholat nggak mabuk, tapi setelah sholat mereka masih mabuk. Setelah berdampak bahaya, mabuk ini ya bisa memunculkan permusuhan di antara mereka, kebencian di antara mereka. Akhirnya turunlah surat Al-Maidah, surat kelima ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya ya minuman itu berjudi, mengundi nasib, berkorban untuk berhala dan seterusnya, itu adalah min amali syaitan, itu adalah amal-amal syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Bayangkan Bapak Ibu, itu Nabi Muhammad, umatnya ketika itu yang menyimpan minum-minum di rumahnya, semuanya langsung buang keluar rumah. Sampai-sampai diibaratkan Madinah ketika itu banjir khamar. Inilah orang Islam, orang mukmin. Kalau sudah Allah perintahkan, hai orang beriman, sami'na wa ata'na, mereka dengar, mereka taat. Nggak ada lagi penolakan. Ya. Nah, begitulah harusnya kita sekarang. Kalau Allah sudah perintahkan, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Jangan sami'na wa fikir-fikirna. Ya, kami dengar tapi kita mikir dulu. Ya, kalau orang kayak gini nggak masuk kategori orang mukmin yang sempurna. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang iman kepada Allah tapi perintahnya nggak dikerjakan, larangannya justru malah dikerjakan. Contoh, mencuri itu jamaah boleh tidak? Mencuri handphone boleh nggak? Mencuri uang, ya.
Mencuri uang boleh nggak? Boleh nggak?